Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya dalam ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Abdul Rahman SPD, guru SDN Kalibaru 07, Jakarta Utara, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Abdul Rahman sebagai calon guru penggerak dan Bapak Mahmun Zulkifli selaku fasilitator dan Ibu Mintauli Banjarnahor selaku pengajar praktik. Tujuan kegiatan praktek coaching. Calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur tirta dalam percakapan coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Praktek coaching ini diperankan oleh saya, Abdul Rahman SPD selaku coach, dan Ibu Ati Larasati MPD selaku coachee. Baiklah, selamat menyaksikan praktek coaching kami. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat Pak Abdul? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Iya, Pak Abdul mohon izin, saya bolehkah meminta waktunya? Saya ingin bercerita ya tentang apa yang saya rasakan pada saat ini ya, pada akhir-akhir ini tuh saya memiliki kerisauan di hati saya. Saya ingin sharing dan bertukar pikiran dengan Pak Abdul. Mudah-mudahan Pak Abdul bisa memberikan pencerahan tentang masalah yang saya hadapi. Iya, baik Bu Ati. Silakan, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan? Iya, begini Pak Abdul, yang saya rasakan ya akhir-akhir ini di kelas saya ini kebetulan sekarang ngajar di kelas 2 Pak Abdul, kelas rendah ya. Muridnya sekitar 32 siswa, di mana jumlah komposisi perempuan lebih banyak ya, 17 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Dan saya itu merasa setelah melaksanakan PTS kemarin itu kok saya rasakan anak-anak ini motivasi belajarnya itu kok agak menurun. Kalau saya perhatikan rasa antusiasme dalam proses pembelajaran ini kok agak berbeda ya. Jadi anak-anak itu cenderung kayak pasif gitu ya, pasif ketika saya berikan tugas, tanggung jawab itu kok kurang semangat dalam proses pembelajaran saya sehari-hari. Nah, itu Pak Abdul yang saya rasakan nih beberapa hari akhir-akhir ini. Baik, tadi yang saya tangkap setelah PTS kemarin Bu ya? Setelah PTS Pak, iya hampir 1 bulan Berarti ini. tentang motivasi pembelajaran anak Bu ya? Iya. Yang tiba-tiba menurun. Baik, jadi menurut Bu Ati nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ibu Nah, sharing cerita ke saya, tujuannya apa nih? ya, saya harapkan kan Pak Abdul ini lebih banyak pengalamannya nih, apalagi menghadapi anak-anak yang sekarang anak anak generasi Z ya Pak Abdul ya, Ya, anak milenial. Nah, saya itu pingin nih masukan ya, saran ya, bagaimana sih saya menghadapi ini hal tersebut yang saya mohon solusi dan sarannya dari permasalahan saya kaitannya bagaimana saya bisa meningkatkan antusiasme anak-anak ini dalam proses pembelajaran saya sehari-hari. Itu Pak. baik. Di sini saya mencoba memahami permasalahan Ibu ya. Saya akan mencoba mengidentifikasi masalah Ibu. Tadi yang saya tangkap itu tentang antusiasme murid ya dalam mengikuti
pembelajaran yang Ibu Ati lakukan di dalam kelas. Menurut Bu Ati, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Bu Ati itu kurang antusiasme dalam mengikuti pembelajaran Bu Ati di kelas? Iya, kalau saya rasa ya Pak, mungkin anak-anak ini kurang antusias dalam proses belajar itu mungkin karena masih lemahnya media pembelajaran yang saya pakai ya. Mmm, Jadi saya itu kalau di kelas kayaknya itu cenderung banyak sesi ceramahnya. Banyak ceramah, kemudian, dominasi kelas itu cenderung memang saya yang lebih dominan di kelas. Kemudian mhm, iya, terus jadi kesannya kalau saya terlalu mendominasi di kegiatan pembelajaran itu kan kesannya anak-anak itu lebih mudah bosan ya, Pak, betul sedikit betul. membosankan, kemudian juga monoton karena saya terlalu banyak berbicara. Nah, Mmm, ini kadang saya jadi kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk memberikan pendapatnya, memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengeksplorasi gaya belajarnya. Nah, itu tuh yang saya rasakan. Memang saya juga sudah, kemarin dilakukan supervisi sama kepala sekolah juga. Saya ada catatan bahwa saya itu memang mmm, untuk proses pembelajaran itu jangan terlalu mendominasi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi diarahkan mhm, anak-anak pembelajarannya itu lebih tereksplor keaktifan anak. Jadi student center-nya itu yang lebih diutamakan. Itu kemarin masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Cuma saya secara pribadi itu masih belum paham kira-kira aksi nyata saya itu bagaimana ya untuk mengubah gaya belajar saya, gaya ngajar saya di kelas itu, Pak. baik, ini yang saya tangkap tadi dari pembicaraan Ibu, Ibu masih menerapkan, metode ceramah ya di kelas, secara klasikal. Sebenarnya itu tidak apa sih, tidak terlalu masalah ya, tergantung dengan materi pelajaran yang dibawakan. Kemudian anak akhirnya menjadi bosan. Iya. Kemudian kenapa jadi bosan? Karena ibu yang dominan nih, Iya ngobrol di iya, betul, kelas. Pak. Anak hanya bercerita aja, jadinya monoton karena satu arah. Iya iya. Nah, terus yang tadi saya tangkap lagi, kurangnya ruang anak untuk berpartisipasi ya dengan ibu ya. Iya, betul sekali, Baik, Pak. jadi begitu Bu ya. Eee, Iya. Kira-kira nih Bu, apa saja yang dapat membuat Ibu antusias dalam pembelajaran? Apa yang dapat, murid-murid nih, kan tadi kan, murid-murid monoton, Iya, murid-murid itu nggak ada ruang untuk nggak ada berdiskusi. ruang. Nah sekarang bagaimana, cara membuat murid-murid Ibu supaya antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Iya, kayaknya saya memang harus membuat suatu terobosan dalam proses pembelajaran Mmm, saya ini, bisa menghadirkan pembelajaran itu yang lebih asik kepada anak-anak. lebih Pembelajarannya ini asik. nggak monoton, kemudian juga tidak membosankan ya, Pak, ya. Kemudian saya tentunya juga mengarahkan kepada anak ini agar bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Kayaknya Wow, saya kayaknya pingin dah ini kalau kelas udah saya bagi Pak, per kelompok. Kelasnya udah iya saya iya, bentuk tuh kelompok ya, sesuai dengan apa, saya bagi anak yang pinter sama anak yang kurang mampu, itu saya campur tuh biar saling memotivasi. Nah, betul cuma betul. cuma saya itu dalam praktik ngajarnya itu ya, saya harus mengubahnya itu diawali apa dulu ya, Pak, ya? Betul. Baik, tadi dari jawaban Ibu ada beberapa pernyataan yang saya sependapat dengan Ibu, Mhm. yaitu menghadirkan kegiatan pembelajaran yang bermakna di kelas. Iya iya, Pak. Nah, itu saya sangat sependapat. Nah, tadi, menurut pendapat Ibu ini saya nanya lagi, Bu, ya, Iya iya, Pak. sebelum nah, saya sependapat dengan Ibu mengenai pembelajaran bermakna di dalam kelas, dan tadi Ibu juga sudah mengkombinasikan antara anak yang berprestasi dengan yang kurang berprestasi dalam satu kelompok, supaya hadir, suasana diskusi, suasana saling tutor sebaya mungkin Bu ya, mudahnya Iya ya. iya iya, betul, Pak. Nah, menurut pendapat Ibu nih, eee, apalagi nih yang bisa membuat murid asik, tadi ada kata-kata asik ya, Iya membuat iya, murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? iya.
Ya, kalau saya perhatikan kan saya ngajarnya di kelas rendah ya, Pak. Kayaknya Ya, anak-anak Bu. itu cenderung suka bermain, suka bermain. Hmm, Jadi mungkin kalau saat dikala jeda pembelajaran biar anak nggak boring itu saya harus selipkan ice breaking gitu ya, Pak, ya, yang menarik, yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Ya jadi anak-anak tuh lebih antusias lagi ya dalam belajar. Terus juga mungkin saya juga harus, menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik lagi ya. Saya tentunya harus nyiapin materinya itu yang ini ya, Pak, yang warna-warni gitu ya, banyak gambarnya. ya, Iya, pakai tampilan proyektor gitu ya, Pak, ya, pakai PPT ya, Canva gitu ya, biar anak-anak menarik, antusias gitu ya. ya. Waduh, itu pernyataan-pernyataan Ibu sangat baik nih, Bu. Jadi tadi Ibu sudah punya apa namanya itu menambahkan dalam kegiatan pembelajaran ada ice breaking, ada Ya, games, terus dengan audio visual Bu ya. Mungkin dengan iya. menggunakan video, terus ada gambar berwarna. Iya Wah, iya, betul, Bu Pak. ya Ibu tadi di kelas rendah Bu ya. Iya, Nah, memang kalau di kelas rendah itu memang anak tuh masih butuh pembelajaran yang konkret Bu ya. yang Jadi konkret, anak Pak. merasakan, melihat, dan kalau bisa ya sambil memegang atau apa gitu, merasakan langsung Iya lah. iya, betul, Pak. Itu menurut saya sudah baik Bu. Terus Bu, lanjutannya Bu, mengenai tugas Bu. Tugas, iya, Tadi Pak. kan kegiatan pembelajaran Bu ya, sekarang mengenai tugas. Apakah Ibu sudah memberikan tugas kepada murid-murid? Lalu apa penyebabnya nih? Sehingga mereka masih kurang antusias Iya. dalam Kalau mengerjakan tugas. Nah, ya, gimana? saya setelah melaksanakan pembelajaran itu, sebenarnya saya kasih tugas, Pak, berupa kayak LKS gitu, Pak, LKPD. Nah, Oh, LKPD LKPD, itu udah ya. saya berikan, itu ada LKPD secara kelompok maupun individu. Cuma saya kadang kalau LKPD-nya itu masih sederhana sih, Pak, banyak teks, Ya, ini mungkin harus saya rancang yang menarik gitu ya, LKPD-nya betul. ya, dilengkapi dengan bahan ajarnya sehingga anak-anak lebih ada penguatan ya tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian bentuk LKPD-nya yang warna-warni ya biar anak-anak ini antusias kayak ini kan sedang membahas pecahan tuh Pak, pecahan setengah, sepertiga. Nah, itu kayaknya harus kayak gambar dipadu-padukan gambar pizza dibagi 4 bagian, bagian seperempat. Nah, itu kayaknya saya harus mengeksplor itu ya, harus banyak belajar. Boleh. Wah, tadi asik juga tuh Bu, ada penggunaan LKPD Bu ya? Iya, Biasanya kan di LKPD itu LKPD. ada petunjuk penyelesaian, kemudian Iya. ada gambar, ada video. Lengkap tuh Bu, bisa menggunakan worksheet atau kuisis Iya atau apalah. Ibu nanti iya bisa iya menggunakan itu. Baik Bu, iya nih aduh, jadi saya udah bocoran. Kalau boleh tahu nih, iya Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? iya. Saya menggunakan buku teks, Pak, buku teks yang ini, yang di yang ada di perpustakaan ya, seperti buku Hmm, BSD itu. Iya. iya iya Ada iya. juga sih buku-buku lain itu sebagai pegangan saya, buku penilaiannya. Itu sih yang Hmm. saya gabungkan. Selain itu Bu, adakah sumber belajar lain atau sumber buku lain yang bisa Ibu berikan kepada Iya, anak-anak? paling saya itu Pak, ketika membuat ini paparan itu PPT itu saya kuatkan materinya itu dengan adanya video. Nah, video itu saya download di internet, saya sesuaikan dengan materi ajarnya. Kayak kemarin kan membahas pecahan tuh. Jadi saya mencari materi video tuh yang ada di YouTube. Tapi kayaknya anak Hmm, juga masih 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 belum menangkap sepenuhnya Pak kalau tentang video atau mungkin itu ya Pak ya, saya praktik secara nyata ya kalau pecahan gitu ya? nah betul Bu. Iya, Itu betul sekali. Kenapa? Kan tadi kalau saya lihat ya Ibu masih di kelas 2. kelas Yang tadi 2. saya bilang anak itu masih butuh pembelajaran secara konkret. Betul, ya Ya, Pak. kalau tadi Ibu mau melakukannya secara praktik di kelas. Oke, saya yakin sekali nih Bu, Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber ya tadi sudah Iya, disebutkan. Kemudian Ibu mau menggunakan praktik secara langsung. Baik, mhm, itu sudah bagus sekali Bu. Nah, sekarang
saya akan membicarakan tentang rencana aksi berikutnya, Bu. Iya iya iya, Pak. Sekarang nih, apa rencana Bu Ati untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Kayaknya setelah saya ini ya, banyak mendapatkan masukan dari Pak Abdul tadi, kayaknya yang pertama saya siapkan itu kaitannya rancangan pembelajarannya ya, Pak. Berarti saya tuh harus menggunakan ya apa, sumber belajar itu yang beragam ya, nggak cuma dari buku teks, tapi saya harus memadukan dengan ini ya, apa, video ya, video yang saya bisa unduh ya atau download di YouTube ya. Kemudian juga saya mungkin ngasih tugasnya itu nggak terlalu banyak ya, Pak, ya. Kalau banyak itu kan anak jadi bosen ya. Ya, jadi sedikit sedikit tapi berbobot gitu ya. Kalau kelas 6 kan 5 ya, Pak, ya, 5 soal gitu ya, tapi yang berbobot gitu ya. Ya, Iya iya. Kemudian saya dalam menyajikan LKPD ini semenarik mungkin ya, jadi anak itu lebih antusias. Jadi apa ya, ini juga perlu saya berikan kayak soal-soal yang berbasis hot gitu ya, Pak, ya? Yang high wah order perlu, Bu. thinking ya. Maksudnya kalau saya kasih 5 di soal terakhir tuh soal kelima itu soal cerita biar anak-anak itu apa ya, critical thinking-nya lebih nalar lagi. Saya Wah, penasaran ini. Ya. Saya juga itu Pak pingin nyoba, saya kemarin belajar itu apa tentang game edukasi Quizizz itu. Nah, saya pingin nyoba wah, nih, saya krisis. praktekin. Dia yang kaitannya pecahan tuh kayaknya menarik sekali nih. Saya bisa bermain Siap. langsung ya dengan anak-anak. Iya, Wah, bagus sekali nih rencana Ibu nih, iya, memadukan teknologi dengan contoh konkret di kelas. Tadi iya, yang saya iya. tangkap ada kuisis, terus ada apalagi tadi banyak tuh Ibu menggunakan video YouTube. Itu kalau saya bilang anak sudah tergugah apa audio visualnya, kemudian dipraktekkan dengan contoh konkret di kelas. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya, amin Pak, mudah-mudahan. Iya, Baik, untuk tanggung jawabnya nih Bu. iya. Komitmen atas apa yang akan Ibu capai dan langkah selanjutnya. Apa komitmen Bu Ati terhadap rencana Ibu ini? Nah, komitmen saya kayaknya saya harus mengawali dengan membuat suatu perencanaan pembelajaran ini yang mengasihkan tentunya ya Pak ya. Saya harus buat Mas, RPP dulu nih, RPP dulunya itu yang pastinya. valid ya, yang mengasihkan, yang memadukan apa pembelajaran yang berkonsep berdiferensiasi dan juga mengeksplor apa kemampuan sosial emosional anak ya. Saya juga harus memadukan sumber belajar yang bervariatif ya, menggunakan tadi ini apa video, kemudian saya juga harus lebih eksplor lagi materi-materinya ya kepada anak dan saya juga harus ini ya Pak untuk gaya belajar siswa itu mungkin harus di ini ya dikelompokkan ya karena saya tuh ada anak itu yang Ya. hiperaktif nggak bisa diem ada yang sukanya baca aja terus ada yang kalau saya cerita itu dengerin aja antusias apa itu saya perlu kelompokkan lebih spesifik gitu ya mana yang tipe belajarnya auditori, mana yang apa kinestetik ya, kemudian yang visual itu ya kayaknya harus saya mulai runtutkan itu. Wah, bagus sekali Bu. Ini apa nama komitmen dan rencana selanjutnya bagus. Jadi tadi Iya. ada apa tuh Ibu memetakan kebutuhan murid, yang mana yang auditori, visual. Wah, itu saya sangat mendukung Bu. Baik, mudah-mudahan Mhm. semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, amin Pak. Iya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala saran, masukannya. Ini sangat sangat berarti sekali bagi saya. Tadi saya di pikiran itu kayaknya terpaku cuma itu aja, tapi setelah mendapat masukan, pencerahan dari Pak Abdul, kayaknya pikiran saya terbuka nih. Saya harus punya terobosan-terobosan baru dan saya tuh harus rajin mengupgrade diri nih. Kalau hari Sabtu kayaknya saya selalu harus ikut pelatihan ya Pak ya, webinar biar saya semakin paham ya, apa, metode-metode pembelajaran yang kekinian ya, anak-anak biar semakin semangat dalam belajar. Ya, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Iya, Tentu saja kita amin, saling iya. mendoakan. Saya doakan juga Ibu berhasil semua, anak-anak aktif belajar di kelas, dan tujuan pembelajaran tercapai.
Iya, baik Saya Pak juga Bu, terima Abdul. kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala sarannya, sharing-nya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Pak. Guru yang selalu dinanti, guru yang selalu dirindukan. Saya kayaknya penasaran dah, pokoknya malam ini saya harus kerja ekstra biar besok pembelajaran di kelas lebih asik lagi. Siap. Sukses Bu Ati. Terima kasih Pak Abdul, sukses. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih, salam, dan bahagia.